ساداتك من الشمائل والصفات للنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحق الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت ببشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد، اللهم انشرنا فحات الرضوان عليها وأبدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa alaiha. Para habaib, para syaraib, para ulama, para tokoh sesepuh dan tetuha masyarakat yang sama-sama kita hormati dan muliakan, hadirin wal hadirat jamaah haul Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat, barakah dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 11 Ramadan bertepatan lebih dari 14 abad yang silam dengan hari wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini wafat 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Wafatnya kedua orang inilah yang kemudian dalam sejarah Islam tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun duka cita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh paman tercinta yang selalu melindungi beliau dari upaya-upaya kelompok Quraisy yang jahat untuk membunuh Rasulullah. Adapun Siti Khadijah, beliau adalah sosok istri yang menjadi penenang hatinya Rasulullah ketika Rasulullah ini mengalami berbagai macam permasalahan dalam dakwah Islam. Ketika wafatnya dua orang inilah maka Rasulullah mengalami tekanan batin yang luar biasa. Siddiq mengalami duka cita luar biasa, sehingga tahun itu dikenal sebutan dengan Amul Huzun, tahun duka cita. Dan pada hari ini biasanya orang-orang muslim, terutama kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka memperingati haulnya Siti Khadijah. Untuk apa haul ini diperingati? Haul ini adalah satu upaya dari kita yang masih hidup untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang telah wafat. Dan kita ini mungkin sebagian dari kita sudah ditinggal mati, ditinggal wafat oleh orang tua. Sebagai anak yang bakti, tentunya kita mendoakan orang tua yang telah wafat dengan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan sini diampuni Allah, dirahmati, dilapangkan di alam kuburnya dan lain dan sebagainya. Ini sebagai apa? Sebagai upaya menjaga hubungan baik antara kita yang hidup dengan mereka yang telah wafat. Dan ini bentuk sebagai kebaikan yang lebih spesifik lagi, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Lalu apa hubungannya antara kita menghauli dengan baik menghauli Siti Khadijah? Siti Khadijah ini salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mengistimewakan istrinya Rasulullah. Allah menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad itu lebih utama terhadap orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan semua istrinya Rasulullah itu ummahatuhum, ibu bagi orang mukmin. Karena kita ini mukmin, kita ini orang beriman, maka Quran menyatakan semua istrinya Rasulullah adalah ibu kita. Maka ketika 11 Ramadan kita mengadakan haul ini, sebenarnya kita menjaga hubungan baik kita sebagai orang mukmin dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Siapa mereka?
mereka adalah semua istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antis inisbatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyyal muhtaba Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun Maramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Ketika Rasulullah wafat, istri beliau itu 9, ditambah Siti Khadijah yang lebih dulu wafat 10, ditambah seorang budak perempuan hadiah dari gubernur Alexandria Mesir, Maria Al-Qibtiyah 11. Nah, 11 orang perempuan ini mereka adalah ummahatul mukminin, ibu orang beriman. Apa makna ibu orang beriman? Mereka wajib dimuliakan, dihormati, dan haram mereka itu dinikahi. Maka kita mengadakan haul pada hari ini sebagai bentuk penghormatan kepada istri Rasulullah, terutama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah ini sering memuji-muji Siti Khadijah, karena Rasulullah ini dalam satu kesempatan menyembelih kambing, kemudian bagian-bagian tertentu, misalnya pahanya, ini dihadiahkan Rasulullah, tolong kirim makan lawan keluarganya Siti Khadijah. Nabi ini seringkali menyebut Khadijah itu waktunya hidup, orangnya pemurah, orangnya baik, selalu menghibur aku. Siti Aisyah ini naluri sebagai wanita cemburu. Maaf Pak, biar menyambat yang sudah meninggal gitu, ada aja yang hidup ini masih. Nah, di sini kalimatnya, kenapa biar masih mengingat-ingat yang sudah mati? Yang hidup ini masih ada lagi, bahkan ini masih muda dan cantik jelita orangnya. Apa kata Rasulullah? Inni rusibtu hubbaha fa uhibbu man ahabbaha. Aku bersyukur kepada Allah karena diberi cinta kepada Khadijah dan aku mencintai Khadijah. Rasulullah ini seringkali menyebut Siti Khadijah, mengisahkan, menceritakan. Inilah kemudian yang menjadi tradisi kita. Manaqib itu ada. Kita mengisahkan tentang orang-orang baik, orang-orang saleh, para wali, para nabi, bahkan Quran sendiri pun mencontohkan. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, aku bersyukur karena dianugerahi cinta kepada Khadijah dan aku pun mencintai orang yang mencintainya. Maka kita memperingati haul sebagai penghormatan kepada Siti Khadijah, sebagai bentuk kecintaan kepada Siti Khadijah, dan berharap dari cinta tersebut Rasulullah pun mencintai kita. Jadi dua hal ini yang menjadi alasan 11 Ramadan diperingati haulnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha 15 tahun lebih dulu dilahirkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau namanya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ketemu silsilah antara Siti Khadijah dan Nabi di leluhur mereka yang bernama Qusay. Siapa Qusay ini? Qusay ini siapa? Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay ini ketika ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya menikah lagi oleh si suami baru. Istrinya ini dibawa ke negeri Syam, Damaskus, termasuk juga anak tirinya Qusay. Qusay ini artinya orang yang jauh bagaimana, ini Qusay. Nama aslinya Amir, cuma digelar Qusay karena antara Mekah dan Damaskus ini jauh, jadi ini dibawa merantau oleh abah tiri. Ya karena hal-hal yang wajar, kemudian Qusay ini
bertengkar dengan saudara tiri sampai diucapkan kayak gini, ikang ini lain orang sini, ikang ini kelahiran Makkah, bulik sana ke kampung ikang. Karena tersinggung dengan saudara tiri, akhirnya Qusay ini minta izin lawan ibu, ulun mau kembali ke Makkah. Akhirnya kembali ke Makkah. Lalu Qusay ini sebagai bangsawan Arab kemudian menikahi seorang perempuan yang namanya Hubbay. Nah, siapa istri dari Qusay ini? Istri dari Qusay ini pemimpin kota Makkah waktu itu. Ini kita ada pemimpinnya nih. Kita kan langsung pemimpin kita. Nah, setelah mertuanya itu meninggal, pimpinan Makkah diserahkan kepada Qusay sebagai pemimpin kota Makkah. Qusay kemudian menyatukan seluruh kabilah-kabilah suku-suku Quraisy yang seringkali bertengkar. Jadi Qusay ini pemimpin Makkah yang di masa kepemimpinannya berhasil mempersatukan semua suku Arab yang semula suka berperang. Nah, Qusay ini darahnya mengalir ke Rasulullah, sehingga Rasulullah pun memiliki jiwa pemersatu. Semua suku-suku Quraisy disatukan oleh, bahkan semua kalangan disatukan oleh Rasulullah SAW dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam ini ada lagi kelas-kelas kita. Amun sarwan mungkin masih bisa ada kelasnya, kayak tukang bacanya, gurunya ini bisa duduk di muka, Tapi yang sudah dalam hukum Islam itu ada kelas lagi. 10 menit lagi. Siti Khadijah radhiyallahu anha, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, Rasulullah ini tidak pernah melupakan rasa cintanya kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan itu termasuk sunnahnya Rasulullah. Jadi mau nyapian ini bucin lawan bini, saya menawan bini, itu sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Beliau pun cinta dan sayang kepada istrinya. Jadi kan apa-apa kayak gaya mesra, berjalan, biar dipadakan kawan bucin ya misalnya, atau apa, itu memang ajaran Rasulullah SAW. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ini Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj hanya karena terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Jadi ada 3 tahapan baik sejarah besar dalam Islam ini. Pertama, kelahirannya Rasulullah, kedua, diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, dan ketiga adalah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Nah, sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di saat wafatnya beliau berusia 65 tahun, dan Rasulullah tidak mensolatkan jenazahnya dikarenakan jenazah saat itu belum turun perintah atau syariat untuk sholat jenazah, itu belum ada. Nah, fardu kifayah belum disyariatkan waktu itu. Lalu Rasulullah sendiri yang turun ke dalam liang lahat. Kita ini kan bukan liang lahat karena kita ke Pati, daerah kita ini kan rawa, pembanyu, kalau di tanah keras itu liang lahat. Nah, Rasulullah sendiri yang turun menyambut jenazahnya, kemudian meratakan tanah pekuburannya, membaguskan tanah pekuburannya. Dan Rasulullah SAW melakukan hal itu sebagai bentuk
kecintaannya, penghargaannya kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dari sini kemudian kita belajar bahwa sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, orang-orang beriman adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan sebab iman kita dan dengan sebab kita tetap berusaha menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang telah wafat, termasuk keluarga kita, dan insya Allah nanti akan kita bacakan doa setelah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya, barokahnya kepada kita dan mengabulkan hajat-hajat kita dengan barokah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram bi sirri asrari suratil Fatihah.